أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini, akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemenyam di dalam diri kita. Sikap itu antaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi untuk memandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar darinya.
Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di dalam dunia semesta ini, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-13, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Artinya kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan dan kekuasaannya memproses terbentuknya jasad dan ruh kita di dalam ayat 14, "Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqna 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fakasawna al-'idhama lahman, thumma ansha'nahu khalaqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik penciptaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan kembali kepada ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu dan akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita tancapkan juga di dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Mari renungkan kembali doa kita saat i'tidal salat setiap hari yang kita baca, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Artinya, ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Karena itu, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, mari jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri setelah melalui kawah candra di muka perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah gemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan dan minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan,
Mata kita sayu karena keletihan, dan perut kita kosong menahan lapar, sehingga jangan sampai ke depan, tangan-tangan kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Pada Ramadan kita yang bisa khusyuk, pada bulan Ramadan kita bisa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita lihai membaca ayat Al-Quran, sehingga jangan sampai kita juga lihai menipu orang lain. Mari jadikanlah Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang atau tidak. Mari kita saling memaafkan dan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan, untuk semakin menguatkan kesucian kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fadlu fi an tasila man qata'aka wa tu'ti man haramak wa ta'fu'a amman zalamak." Kan artinya keutamaan adalah bahwa engkau menghubungkan orang yang telah memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Mereka lah yang menghantarkan kita meraih kesuksesan dan kehidupan dunia. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, masih ada kesempatan bagi orang tua yang masih hidup. Jangan kau cium tangan siapapun sebelum kau cium tangan kedua orang tuamu. Walaupun tangan kedua orang tuamu sudah mulai keriput dimakan oleh usia, ketahuilah sungguh di telapak tangannya penuh dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahagiakan mereka. Kita cium tangan dan kening mereka. Kita doakan mereka agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan mereka agar selalu di dalam kesehatan. Mari kita merenung sejenak bagaimana perjuangan kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Bagaimana perjuangan ibu yang telah melahirkan kita, yang sakitnya berjuang antara hidup dan mati. Demi Allah, sakit itu tidak terasa tatkala melihat senyum kita lahir dalam keadaan selamat. Kemudian kita dibesarkan, kemudian kita dinafkahi, kita disekolahkan layaknya seperti orang lain. Sekarang, bagaimana nasib orang tua kita saat ini? Sudahkah kita berbakti kepada mereka? Sudahkah kita lebaran datang untuk membawakan walaupun hanya satu lembar pakaian untuk mereka? Lupakah kita dengan jasa orang tua kita? Dan kita dulu sering mendengar, "Nak, belilah pakaian baju baru beserta ibumu, ayah nanti saja." Dan ucapan itu sudah kita rasakan saat ini tatkala kita sudah menjadi ayah, dan kita katakan kepada anak-anak, "Anak, belilah baju baru. Biar kau pakai baju baru. Ayah walaupun tak pakai baju baru tidak apa-apa. Yang tahun lalu sudah bagus, nak." Inilah tanda kasih sayang orang tua kepada kita. Bayangkan, siapa yang pertama kali menyapu air mata kita tatkala kita menangis? Melainkan adalah tangan mulia ibu kita. Siapa pertama kali manusia yang paling sedih tatkala kita mendapat musibah? Tak lain adalah kedua orang tua kita. Siapa yang paling bahagia tatkala kita mendapatkan kenikmatan? Tidak lain dan tak bukan adalah kedua orang tua kita. Maka dari itu bahagiakan kedua orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal dunia, datangi kubur mereka, doakan mereka dengan ucapan, "Allahumma ghafirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ketahuilah kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kasih sayang seorang ibu tak akan bisa kita membalasnya. Bayangkan tatkala kita sejak kecil, tatkala kita sakit, orang tua pun tidak tidur. Tatkala ada satu ekor nyamuk yang ada di tempat tidur, ibu tidak akan pernah tidur sebelum satu ekor nyamuk itu mereka dapatkan. Tatkala kita sedang sakit, ingin berobat dan tidak punya uang untuk berobat, ayah kita tidak malu-malunya mengetuk tetangga untuk meminjam uang. Bagaimana untuk saat ini? Apakah sudah kita membahagiakan orang tua atau sebaliknya? Apakah sebaliknya tatkala orang tua kita sakit, kita diam, pura-pura tidak tahu? Apakah tatkala saat ini orang tua kita masuk rumah sakit, kita pun tidak pernah membantu? Di mana balas kita, budi kita kepada mereka? Karena sesungguhnya siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, sesoleh apapun dia,
tatkala tidak mendapat ridha kedua orang tua, demi Allah tak akan pernah itu surga untuk terbuka untuk dia. Jangankan masuk surga, mencium angin surga pun tak akan dia dapatkan. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, mari sebelum kita mencium tangan, siapapun cium tangan kedua orang tua kita. Setelah kita pulang dari tempat ini, mari kita cium, minta halal, minta ridha. Karena kita belum sempat membalas kebaikan mereka, kita belum bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Minta maaflah kepada mereka. Jangan malu melihat kondisi mereka. Sesungguhnya wajah keriput dan tangan keriput dimakan oleh usia. Tangan itulah yang telah membesarkan kita. Tangan itulah yang telah membuat kita sukses saat ini. Tangan mereka itulah yang senantiasa berjuang untuk menjadikan pendidikan kepada kita. Alangkah rugi manusia yang punya orang tua tapi dia tidak bisa memanfaatkan orang tuanya itu akan menunjukkan jalan ke surga untuknya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, lalu kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Ya Rabb, di pagi hari ini kami duduk bersimpuh, bertakbir, bertahmid, hanya mengagungkan kebesaran-Mu ya Allah. Semata-mata meminta ampun kepada-Mu ya Rabb. Kami banyak lalai ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, kami banyak meninggalkan kewajiban-Mu ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami pagi hari ini ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Andai kata ayah dan ibu kami yang sudah meninggal dunia, jangan Kau siksa mereka di alam kubur ya Allah. Luaskan kubur mereka. Andai kata siksaan itu bisa kami gantikan, maka gantikanlah kepada kami ya Rabb. Karena sesungguhnya orang tua kami meninggalkan kewajiban gara-gara kami ya Allah. Orang kami dulu sewaktu zuhur mereka masih di sungai. Kadang orang tua kami tidak sanggup berpuasa karena mencari nafkah untuk kami. Kadang orang tua kami maghrib baru pulang. Kadang ayah kami subuh sudah turun mencari nafkah. Yang semua itu diaturkan hanya untuk kami ya Allah, hanya untuk menafkahi kami ya Rabb. Maka dari itu kami sebagai anak ya Allah, yang membuat orang tua kami berdosa, yang menjadi sebab orang tua kami meninggalkan kewajiban-Mu ya Rabb, pagi hari ini memintakan ampun dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rabb, terangi kubur mereka ya Rabb. Ya Rabb, kumpulkan kami ya Rabb di dalam rahmat-Mu, di dalam surga-Mu ya Allah. Andaikan Kau takdirkan kami masuk ke dalam surga, demi Allah ya Rabb, dengan keadilan-Mu kami tak akan pernah masuk surga sebelum orang yang menyebabkan kami masuk ke dalam surga. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhilna wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi shalihin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa li sairil muslimin wal muslimat. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته من أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم يا سلام سلمنا والمسلمين اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم بلدتنا يا رب وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان